Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Amri, SE AK MSc dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa. Spesialis saya mengajar mata kuliah akuntansi keperlakuan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen atau biasa disebut dengan Serdos, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT. Mata kuliah ini berbobot sebesar 3 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 7. Mata kuliah ini menjadi salah satu pengetahuan dasar untuk mendeskripsikan mengenai hubungan antara akuntansi dengan perilaku manusia, terkait bagaimana perilaku individu yang berada dalam sistem maupun yang berhubungan dengan sistem akuntansi. Fokus bahasan adalah memberikan analisis komprehensif mengenai teori-teori keperlakuan dan implikasinya seperti bagaimana terjadinya bias dan proses pengambilan keputusan, kecurangan, atau perilaku tidak etis sampai strategi untuk mengurangi perilaku tersebut. Adapun yang menjadi sub CPMK kita yang pertama yaitu kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswanya. Untuk sub CPMK yang kedua menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi keperlakuan. Untuk bahan kajiannya yakni lingkup akuntansi keperlakuan perlu mempertimbangkan keperlakuan pada akuntansi, para perilaku yang dievaluasi, persamaan dan perbedaan ilmu akuntansi dan ilmu keperlakuan. Pada pertemuan kedua, kita akan menjelaskan konsep dasar akuntansi keperlakuan. Adapun yang menjadi bahan kajiannya yaitu lingkup akuntansi keperlakuan, perlu mempertimbangkan keperlakuan pada akuntansi, para perilaku yang dievaluasi, persamaan dan perbedaan ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan, serta pengaruh pelaporan akuntansi, sistem, dan lingkungan terhadap perilaku. Pada pertemuan ketiga, kita akan memahami teori-teori yang terkandung dalam akuntansi keperlakuan. Adapun bahan kajian yang akan kita bahas yakni teori atribusi, teori kontingensi, teori psikologi, teori perilaku terencana, dan teori heuristik. Pada pertemuan keempat, kita akan menjelaskan cara mengukur, menilai, mengakui, dan menyajikan akuntansi keperlakuan. Adapun bahan kajian yang akan kita bahas yaitu pengukuran nilai ekonomi, jenis-jenis kinerja yang dinilai, pelaporan transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi keuangan dan non-keuangan, laporan kinerja berkelanjutan, dan laporan tahunan. Pada pertemuan kelima, kita akan menjelaskan perilaku etis akuntan, yang mana bahan kajiannya adalah kode etik, locus of control, moral reasoning, self-esteem, dan religiositas. Pada pertemuan ke-6, kita akan menjelaskan perilaku non-etis akuntan. Adapun bahan kajiannya yaitu love of money, machiavellian, mental accounting, groupthink, dan human error. Pada pertemuan ke-7, kita akan menjelaskan tentang riset akuntansi keperlakuan. Adapun bahan kajian yang akan kita bahas yaitu sistem pengendalian intern atau biasa yang disebut dengan SPI, good corporate governance, gender factor, lean accounting, dan traditional accounting. Pada pertemuan ke-7, kita akan mengadakan ujian tengah semester atau biasa disebut dengan UTS. Pada pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-15 kita akan
membedah kasus, yang mana kasus ini melakukan sebuah penelitian yang ada di lapangan dan dikaitkan dengan bahan kajian yang sudah kita bahas mulai pertemuan pertama hingga pertemuan 15. Nah, pada pertemuan terakhir, ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester atau biasa disebut dengan ujian UAS. Untuk pembahasan metode pengajarannya, kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, seperti biasanya sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu akan absen dulu ya. Silahkan didengarkan namanya baik-baik. Yuliana, Amanda, Indah, Vista, Frilindia, Eltrike, Dada ya, Christopher. Oke, sudah semua ya? Baik, perkuliahan kita hari ini perdana atau sudah keberapa nih? Perdana. Oh, perdana ya. Berarti hari ini kita akan membahas dulu kontrak perkuliahan. Sebagaimana biasanya, sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu selalu membahas dulu kontrak perkuliahan biar tahu bagaimana sistematika metode perkuliahan kita mulai dari pertemuan pertama hingga akhir. Oke? Untuk penilaian itu ada 5 metode. Yang pertama, absensi. Kemudian yang kedua, tugas mingguan. Yang ketiga, partisipasi dalam kelas. Dan keempat, UTS. Dan kelima adalah UAS. Untuk 5 penilaian ini ada 100% bobot penilaian. Masing-masing untuk Ibu sendiri itu 20-20%. Jadi rata ya, tidak ada yang besar. Kalau teman-temannya lain itu ada misalnya di UTS ada 40, misalnya UAS di 40 dan lainnya itu hanya 10. Macam-macamnya, tapi kalau Ibu sendiri itu 20-20. Jadi totalnya 100%. Untuk absensi seperti biasanya dan baru-baru saja kita laksanakan, itu begitu Ibu masuk langsung absennya. Absensi ada alfa, sakit, izin, dan kehadiran. Untuk sakit dan izin itu harus komunikasi langsung sama Ibu. Jadi tidak ada titip sama ketua tingkat. Belajar berkomunikasi sama dosennya. Yang baik, kalau misalnya baru pertama komunikasi, kemudian ada yang kekeliruan, dikoreksi sama dosennya, itu namanya pembelajaran. Jadi kalian tahu bagaimana untuk komunikasi lagi yang selanjutnya. Begitu juga dengan izinnya. Kalau izinnya itu masuk akal, misalnya saudaranya nikah kah, atau misalnya kalian sendiri nikah, itu boleh Ibu izinkan. Tapi kalau misalnya, Bu, ada ponakanku yang akikah, ada temanku yang nikah, oh berarti kalian bisa menundanya setelah kuliah. Untuk alfa ini kalau tidak ada keterangan ya, atau kan misalkan titipnya sama ketua tingkat, berarti Ibu tidak terima, anggap kalian alfa. Kalau hadir berarti secara otomatis ada di dalam kelas. Untuk absensi, paham sampai sini? Oke. Kemudian tugas itu ada namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. RPS ini ada 16 kali pertemuan sesuai dengan perkuliahan kita. Jadi semua yang ada di RPS itu harus atau wajib untuk dikerjakan. Nanti Ibu bagi RPS-nya ya. Kalian lihat poin pertama misalnya itu kontrak perkuliahan, kemudian poin kedua itu misalnya konsep akuntansi keperlakuan, kemudian yang ketiga teori seperti hari ini, dan begitu selanjutnya. Setiap tema itu ada bahan-bahan kajiannya di dalam, dan itulah yang menjadi pokok pembahasan kalian di bagian bab 2. Oh ya, untuk tugas mingguannya itu buat proposal ya.
Nah, ini tugas untuk pembuatan proposalnya. Kemudian untuk partisipasi. Partisipasi itu begitu misalnya kita diskusi, ibu menjelaskan, atau misalnya temannya kalian berpresentase, itu ada sisi tanya jawab ya. Jadi tidak hanya pemateri saja yang menjelaskan, tetapi ada kalian yang memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan. Kemudian UTS, UAS, sekiranya kalian sudah paham ya. Nanti untuk tugas penggantinya, biasanya ibu kasih tugas pengganti itu dibahas pada saat sudah mendekat ujian, baik itu UTS maupun UAS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Kontrak perkuliahan sudah selesai. Sekarang kita masuk pada pembahasan perkuliahan. Pada RPS dijelaskan ada 5 teori yang diterapkan dalam akuntansi keperlakuan. Apa itu? Teori, kemudian teori, teori, teori apa lagi? Ya? Kemudian? Sebelum Ibu menjelaskan seperti apa sih teori-teori ini, Ibu mau tanya dulu feedbacknya. Yang kalian pahami itu teori atribusi itu apa? Ada yang bisa? Silahkan sebutkan namanya, berdiri ya cantik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Ina Pranda. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atribusi. Jadi menurut Morrison 2013, teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memang memahami tingkah laku kita dan orang lain. Teori atribusi ini memberikan gambaran yang menarik mengenai tingkah laku manusia. Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya bertingkah laku. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi satu? Silahkan. Saya Mabel Aulia, jadi teori atribusi ini berfokus pada faktor penyebab kesuksesan dan kegagalan. Menurut Evan Naomi dan Nazarudin pada tahun 2013, teori ini dikembangkan oleh Chris Heger yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor dalam diri seseorang seperti kemampuan usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Sekian. Oke. Kemudian nanti Ibu rapel ya untuk penjelasan secara keseluruhannya. Teori kontingensi ada? Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Desi Hendra. Menurut Iwayan Sukartana, teori kontingensi adalah sistem terbuka pada suatu perusahaan yang sangat berkaitan dengan interaksi untuk penyesuaian dan pengendalian terhadap lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan suatu usaha. Teori kontingensi timbul sebagai respon dari pendekatan universal yang menyatakan bahwa desain pengendalian yang optimal itu dapat diterima pada semua pengaturan dan perusahaan. Terima kasih. Ya.
Kemudian teori psikolog. Siapa? Ada? Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali jadinya. Menurut Cambridge teori psikologi adalah gagasan berdasarkan fakta yang menggambarkan suatu fenomena perilaku manusia. Teori-teori ini didasarkan pada hipotesis yang didukung oleh bukti. Ada dua komponen kunci teori psikologi. Yang pertama yaitu menggambarkan suatu perilaku, dan yang kedua adalah membuat prediksi tentang perilaku masa depan. Terima kasih. Masih ada teori honesty? Ada? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahra Rahman. Jadi menurut Vina dan Emily tahun 2022, teori honesty is the best policy menjelaskan tentang kekuatan karakter moral dalam perilaku yang selalu menaati aturan, menjaga kedisiplinan, dan mengungkapkan sesuatu dengan kejujuran. Teori ini berhubungan langsung dengan peran akuntansi keperilakuan terhadap pengambilan keputusan antara perusahaan dan perusahaan. Baik. Anes, masih ada? Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Elma Yasara. Seperti yang kita ketahui, honesty itu adalah kejujuran. Jadi, teori honesty adalah suatu teori yang menjelaskan karakter seseorang agar berkata dengan jujur apa adanya sesuai fakta, tidak menambahkan ataupun mengulangi suatu tindakan ataupun laporan. Terima kasih. Terakhir, teori perilaku terencana. Perkenalkan, nama saya Radini Rahman. Teori perilaku berencana yang berusaha tahun 2019 adalah teori yang berpatokan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang menggunakan informasi sebelum bertindak. Individu akan memikirkan efek atau tujuan dari tindakannya. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa individu akan mempertimbangkan dengan seksama informasi, efek, atau tujuan dari tindakan yang akan mereka lakukan sebelum benar-benar melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain, individu dianggap berpikir secara rasional dan berencana sebelum melakukan suatu perilaku, dan keputusan mereka dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut. Ini adalah dasar dari teori perilaku berencana, di mana niat dan perilaku dipahami sebagai hasil dari pertimbangan yang cermat terhadap pro dan kontra tindakan tersebut. Ya, terima kasih. Oke. Dari penjelasan teman-temannya tadi, teori-teori yang terkandung dalam akuntansi keperlakuan, kelima-limanya ini mengacu kepada mana? Apa ini? Orangkah? Organisasikah? Lingkungankah? Kemana kira-kira? Kemana? Satu, orang atau manusia. Kemudian organisasi. Kemudian lingkungan. Ada lagi? Teori atribusi. Kenapa Ibu tulis kepo? Ayo. Atribusi digunakan oleh perusahaan untuk mencari tahu kira-kira karyawannya ini kenapa melakukan tindak korupsi atau tindak KKN. Tugasnya bagian SDM. Dia kepoin karyawannya. Misalnya Christopher. Christopher itu dia buat kesalahan dalam penginputan di sistem informasi. Sistem pelaporan keuangan perusahaan. Di SDM ini bagian kepala SDM-nya mencari tahu kira-kira kenapa Christopher sampai salah menginput. Kepo. Kemudian kontingensi. Kontingensi proses. Sebelum si atribusi ini bertindak, ada namanya proses. Tidak langsung misalnya si Fadel mengkepoi si Christopher. Tidak. Dia harus ada tahapan. Ada
SOP, ada aturannya, ada standarnya. Tidak langsung mengaudit, tidak langsung menjudge bahwa si Christopher ini yang salah. Tidak. Ada semua tata caranya. Kemudian psikolog pribadi, dari hati ke hati. Setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap pihak kampus, ada namanya pihak psikolog yang mempelajari bagaimana ini orang bertindak. Tidak selamanya orang ini berpenampilan A, tapi dia ada sisi B, C, dan lainnya. Inilah tugas psikolog. Kemudian, honesty, jujur atau tidaknya. Orang jujur atau tidak, dilihat dari hasilnya, tidak bisa langsung bahwa orang ini jujur. Orang ini tidak jujur dalam mengerjakan laporan, tidak. Lihat dulu sumbernya. Kembali ke atribusi. Kenapa bisa dia jujur? Kenapa bisa tidak? Kalau jujur, berarti misalnya laporannya untung, berarti aman kan? Tapi kalau tidak untung, tapi dia memanipulasi, begitu diaudit, dia jujur katakan, berarti dia sampaikan sama auditor bahwa ada penyimpangan di dalam. Berarti si Chris ceritanya ini jujur. Tapi kalau misalnya tidak jujur, dia sampaikan sama pihak auditor bahwa laporannya ini dalam keadaan baik-baik saja. Ini contohnya. Padahal ada laporan yang sebenarnya dibuat dari awal itu sudah tidak layak untuk ditampilkan kepada pihak auditor. Kemudian terakhir, teori perilaku terencana. Ada niat. Niat di awal orang mau melakukan yang tidak baik. Misalnya, mencari keuntungan dengan menampilkan laba yang tinggi di laporan keuangan untuk menarik apa? Apa tujuan perusahaan meningkatkan laba? Investor. Kemudian kalau misalnya labanya turun, ada faktor 2 ya. Ada turun dan naik. Kalau naik mencari investor. Kalau turun, apa? Apa yo? Pajak. Semakin tinggi pendapatan di perusahaan, maka pajaknya semakin besar pembiayaan. Tapi kalau perusahaan meminimkan pendapatannya, maka pajaknya juga akan kecil. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Baik, kalau begitu, sekiranya perkuliahan kita selesai hari ini. Untuk materinya selanjutnya, kalian kerjakan berdasarkan apa yang ada di RPS ya. Kirimnya nanti ke email Ibu. Sudah tahu emailnya Ibu kan? Iya. Tugasnya dikirim proposal sama PowerPoint ya, seperti biasanya. Jadi ada 2, proposal dan PowerPoint. Proposalnya tadi sebagaimana yang Ibu ada tuliskan, ada bab 1, 2, 3 dan PPT, poin-poin yang akan kalian jelaskan nanti pada saat persentase. Baik, terima kasih atas waktunya. Dengan ucapan alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat tidak hanya di dalam perkuliahan tetapi juga ketika kalian berada di lapangan pekerjaan. Ibu tutup ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah metode pengajaran yang saya bawakan di kelas akuntansi A pada semester 5 dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan. Semoga apa yang kita pelajari ilmunya tidak hanya bermanfaat di bangku kuliah tetapi juga di lingkungan pekerjaan nantinya. Dengan ucapan alhamdulillah, saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.